Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan. Anak-anak, kita ketemu kembali dalam pelajaran agama kita pada pertemuan kedua. Tema pelajaran kita pada hari ini masih tentang menghormati orang tua. Subtemanya, aku pasti bisa menghormati orang tuaku. Indikator dari pelajaran kita hari ini, anak-anak, yaitu yang pertama, dapat menunjukkan sikap menghormati orang tua. Menceritakan contoh perbuatan menghormati dan contoh perbuatan tidak menghormati orang tua. Lalu yang ketiga adalah dapat membuat tekad atau janji menghormati orang tua. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, saya mengajak semua anak-anak untuk sama-sama memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini jikalau kami dapat belajar kembali. Tuhan, kami memohon kepadamu, berkati kami semua sepanjang hari ini dan seterusnya. Terlebih lagi Tuhan berkati sekolah kami dan juga guru-guru yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pelajaran kita hari ini terambil dari Keluaran 19 ayat 3. Buka Alkitabnya anak-anak semua, yaitu dari kitab Keluaran di Perjanjian Lama pasal 19 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Sekali lagi, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Anak-anak sekalian, kita akan belajar bagaimana sikap menghormati orang tua. Menghormati orang tua merupakan perintah dan hukum
yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh manusia. Nah, jadi udah hukum, udah aturan yang dibuat oleh Tuhan. Karena itu ada firman Tuhan di ayat lain juga berkata seperti ini. Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang hidupmu di tengah-tengah dunia ini. Supaya panjang umurmu di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak, jadi ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah ketetapan Tuhan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Nah, karena dalam bacaan kita tadi justru jelas dikatakan di sini, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Itu bacaan kita tadi. Yang mau kita garis bawahi, anak-anak, yang harus kita ingat adalah ada kata di sana menyegani. Ya, ini padanan kata untuk menghormati. Artinya segan kepada orang tua, berarti kita menghormati orang tua kita. Nah, yang pertama sekali apa sih segan? Sikap yang harus kita miliki untuk menghormati orang tua, segan. Segan itu berarti tidak sembarangan di depan orang tua. Kita harus melakukan hal-hal yang baik di depan orang tua kita maupun di belakang orang tua kita. Jadi perbuatan baik, ketaatan dan lain sebagainya itu merupakan sikap yang menunjukkan bahwa kita itu segan kepada orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah wakil Tuhan yang sudah diberikan kepada kita di tengah-tengah dunia ini. Jadi orang tua itu adalah perwakilan Tuhan untuk setiap anak-anak yang ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi orang tua kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mendidik kita, membesarkan anak-anak, juga menyekolahkan, bahkan segala sesuatu. Jadi orang tua itu mendapat satu tugas dan tanggung jawab daripada Tuhan untuk mendidik anak-anak. Karena itu kita harus menghormati orang tua kita itu. Karena orang tua kita itu sudah berbuat banyak untuk kita. Untuk melakukan banyak hal yang baik supaya anak-anak itu boleh bertumbuh dengan baik. Nah, karena itu hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita dapat dikatakan menghormati orang tua yaitu taat. Mentaati orang tua itu merupakan kewajiban. Setiap anak itu wajib taat kepada orang tua. Taatnya kapan? Taatnya kita kepada orang tua kita itu dalam segala hal. Karena saya percaya anak-anak harus tahu bahwa apapun yang diminta orang tua kita untuk kita lakukan, semuanya adalah baik adanya. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 20 demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, firman Tuhan ini luar biasa sekali buat anak-anak. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kita taat dalam segala hal. Tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di lingkungan. Apapun yang orang tua minta, yang orang tua perintahkan kepada anak-anak seperti kita, seperti anak-anak sekalian, maka harus ditaati. Kalau anak-anak taat kepada orang tua, kata firman Tuhan, itulah yang indah di hadapan Tuhan. Jadi ketaatan anak-anak kepada orang tua itu bukan sesuatu yang tidak baik. Justru hal yang indah di hadapan Tuhan. Jadi ketika anak-anak taat kepada orang tua, disitulah kita memberikan satu keindahan di hadapan Tuhan. Tuhan pasti senang bagi anak-anak yang taat kepada orang tua. Tuhan akan memberkati setiap anak-anak yang taat kepada orang tua. Karena itu, ya, dalam pelajaran ini, ya, saya mau katakan bahwa pulang dari sekolah, setelah selesai belajar hari ini, maka belajarlah taat pada
orang tua. Yang ketiga, mendengar. Ya, ini bukan berbicara anak-anak tidak bisa mendengar, tetapi ini bicara tentang dengar-dengaran kepada orang tua. Ada banyak orang tua memberikan perintah, memberikan nasihat. Kita harus dengar. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan. Jadi segala sesuatu yang baik biasanya orang tua sampaikan kepada anak-anak. Di setiap orang tua itu terus-menerus akan menasehati anak-anaknya. Pagi kita dinasehati, siang kita dinasehati, sore pulang sekolah dinasehati, malam mau tidur dikasih nasihat, semuanya. Contohnya misalnya, pasti setiap pagi langsung ya belajar dengan baik di sekolah. Ya. Jangan main-main di sekolah, dengar sama guru, hormat sama guru, sayang kepada teman, itu setiap pagi terus orang tua kita nasihatin. Ya. Dan ajaran orang tua kita itulah yang harus kita lakukan. Karena ketika kita mendengar nasihat dan ajaran orang tua, maka kita sudah menghormati mereka. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 1 ayat 8 demikian, anak-anak. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata begitu. Jadi tidak main-main. Karena itu kita harus dengar apa yang orang tua kita sampaikan atau nasihatin kita. Dan ajaran ibu kita tentu saja banyak, anak-anak. Ya. Ibu ngajarin kita misalnya gosok gigi yang baik. Dan itu harus kita lakukan untuk kebaikan kita sendiri. Yang kedua kita akan belajar itu perbuatan atau perilaku yang menghormati orang tua. Wah, ini anak-anak perlu ketahui. Contoh-contoh perbuatan yang menghormati orang tua. Misalnya apa? Belajar ketika ibu suruh kita di rumah, ayo belajar. Kita langsung belajar. Kita ikutin nasihat ibu kita. Lalu mentaati nasihat ibu supaya tidak berlari-lari di lingkungan sekolah. Pagi ketika kita diantar atau berangkat ke sekolah, nanti di sekolah jangan lari-lari ya. Kita ikutin, kita taatin. Di sekolah kita hanya datang belajar ya. Mungkin kalau istirahat kita duduk saja, atau pas waktu istirahat kita juga bisa makan ya. Atau mungkin berbicara-bicara dengan teman-teman satu sekolah. Ketiga, ya, mengikuti ibadah keluarga. Ikut ibadah juga itu adalah bagian dari orang kita menghormati orang tua kita. Lalu ketika orang tua bilang begini, ayo baca Alkitab setiap hari. Seperti yang diperintahkan ayah misalnya. Biasanya ayah kita itu adalah imam dalam rumah. Jadi selalu ada perintah yang selalu diberikan kepada kita. Misalnya, jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa berdoa. Sebelum tidur berdoa, sebelum makan berdoa. Nah itu kita harus lakukan. Karena itu adalah nasihat-nasihat dan perintah-perintah orang tua yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Yang selanjutnya memberi salam kepada ayah dan ibu pada saat berangkat sekolah maupun ketika pulang sekolah. Ya ini sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Bukti bahwa kita menghormati orang tua kita, ketika kita mau berangkat ke sekolah, kita harus memberikan salam. Dan kalau kita pulang dari sekolah, kita juga wajib memberikan salam. Yang selanjutnya adalah mengucap terima kasih atas makanan yang sudah dimasak mungkin oleh ibu kita. Mengucapkan terima kasih kalau kita sudah diberikan uang jajan misalnya sama papa mama. Ya. Jadi anak-anak semua lakukan sesuatu yang baik. Yang berkenan kepada Tuhan. Nah, contoh perbuatan atau perilaku yang tidak menghormati orang tua. Wah, ini kalau misalnya ada perintah belajar, tapi kita tidak mau belajar. Wah, saya tidak mau, lebih baik saya main sama teman, lebih baik saya main games. Wah, itu perbuatan-perbuatan yang tidak menghormati orang tua. Tidak memberi salam kepada orang tua. Wah, pergi sekolah berangkat saja. Tidak ingat memberikan salam kepada orang tua. Nah, itu contoh perbuatan yang tidak baik. Pergi bermain tanpa meminta izin kepada ayah atau ibu.
yang ada di rumah. Ya, tidak izin, main pergi-pergi aja. Dan susah jadinya orang tua, cari di mana anak saya. Nah itu ya perbuatan-perbuatan. Jadi kalau ada anak-anak yang punya kebiasaan seperti ini, ya setelah belajar hari ini, ya perbuatan itu harus ditinggalkan. Jangan lagi ya main pergi aja. Kalau pulang sekolah langsung taruh buku, langsung lari pergi main ke rumah teman. Ya, izin dulu, permisi sama orang tua kita. Lalu apalagi yang sering terjadi? Membuang makanan yang dibawa dari rumah. Itu contoh perbuatan yang tidak baik. Ketika ibu kita pagi-pagi sudah masak buat kita, lalu makanan itu kita bawa ke sekolah, kita tidak berterima kasih, justru kita malahan membuang makanan yang kita bawa dari rumah itu. Yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak menghormati orang tua sama sekali. Apalagi tidak ikut dalam ibadah keluarga, ya sudah pasti. Ya, orang yang tidak ikut dalam ibadah ya tidak menghormati orang tuanya sendiri. Bermain game pada saat sedang membuat pekerjaan rumah dari ibu guru misalnya. Ibu guru kasih tugas, tidak dikerjakan, tapi lebih memilih untuk main games. Nah, karena itu anak-anak, saya percaya bahwa anak-anak itu punya tekad untuk menghormati orang tua. Anak-anak yang ada di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh ya, hidup menurut firman Tuhan, pasti memiliki tekad untuk memberikan hormat kepada orang tua kita. Karena menghormati orang tua itu adalah sebuah keharusan, ya, sebuah kewajiban. Harus kita lakukan, mau tidak mau. Ya, hidup kita ada sampai saat ini itu karena orang tua kita. Kita bisa besar ya karena orang tua kita. Apabila selama ini ada yang tidak menghormati orang tuanya, ya setelah belajar hari ini ya minta maaf sama orang tua, sama ayah dan ibu. Mulai sekarang hormatilah mereka, seganilah mereka, dengarlah apa yang mereka sampaikan, lalu lakukanlah apa yang mereka nasihatkan kepada kita. Yaitu baru menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Berjanjilah pada diri sendiri dan kepada Tuhan juga. Mulai sekarang kamu akan menghormati orang tuamu dengan cara menyegani mereka, mentaati dan mendengarkan setiap nasihat dan perintah dari kedua orang tua masing-masing. Ya, itu anak-anak. Harus berjanji, harus punya tekad. Kalau selama ini mungkin terlalu ya, kalau pergi sekolah langsung lari aja. Ya, mulai sekarang nanti minta salam dulu kepada orang tua kita sebelum berangkat ke sekolah. Baik, itu saja penjelasan dari pelajaran hari ini. Kita sekarang memasuki tahap untuk mengerjakan tugas elaborasi ini. Coba lihat di sini dikatakan tuliskanlah 5 ya, dalam buku latihanmu bentuk perbuatan yang menghormati orang tua dan 5 bentuk perbuatan yang tidak menghormati orang tua. Tentu saja harus berbeda dengan penjelasan materi tadi. Jadi cari 5 perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan yang menurut kamu itu menghormati orang tua. Dan juga sebutkan 5 perbuatan yang tidak menghormati orang tua. Kami meminta dukungannya ya, anak-anak semua atau orang tua atau guru yang menggunakan video ini untuk juga memberikan waktunya untuk subscribe, like, memberikan komentar, share, bahkan mengklik tombol lonceng supaya setiap video pembelajaran berikutnya ya, mendapatkan notifikasi sehingga dapat lagi belajar lagi di tema subtema berikutnya atau di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dari seluruh apa yang sudah kita pelajari tadi, ya, ada kesimpulan atau refleksi dari pelajaran ini. Kita bersyukur dapat mengetahui sikap yang benar dalam menghormati orang tua. Hendaklah kita segan, taat, dan mendengarkan kedua orang tua kita. Berjanjilah bahwa saya akan menghormati orang tua saya dengan perbuatan-perbuatan saya yang baik. Saya akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati orang tua saya.
Ini refleksinya. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati orang tua. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, membahagiakan orang tua. Terlebih-lebih menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Lipat tangannya sekali lagi, kita mau tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan pada kegiatan belajar agama kami hari ini. Tuhan berkati kami, biarlah setiap apa yang sudah kami dengarkan, kami belajar dari pembelajaran hari ini untuk sungguh-sungguh berjanji menghormati kedua orang tua kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkat melimpah dalam hidup kami, guru kami yang Kau berkati, berikan umur yang panjang juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih, tapi belum ada ini ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.